Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Dari Fabrizio Romano ada informasi terkait dengan Erik ten Hag yang ingin gue bagikan. Masih belum jelas situasinya akan seperti apa. Masih dinantikan ya, masa depannya akan seperti apa Erik ten Hag di Manchester United. Ada beberapa kekhawatiran yang tentu saja sudah pernah gue sebutkan di channel ini terkait dengan lambatnya proses menentukan masa depan Erik ten Hag. Dari Sky kemarin sempat gue bahas juga bagaimana salah satu faktor disebutkan kenapa kok ini lama, yaitu adalah co-ownership atau kepemilikan secara bersama Manchester United, di mana masa depan dari Erik ten Hag ini tidak akan ditentukan oleh satu pihak saja tapi keduanya, dan oleh karena itulah ini yang menimbulkan lambatnya proses masa depan dari Erik ten Hag sendiri. Jean-Claude Blanc yang menjadi CEO interim dari Manchester United sempat dikabarkan ya, walaupun sumbernya masih belum jelas juga apakah itu pasti, bahwa memang dia setuju lebih condong untuk Erik ten Hag stay. Tapi, ini yang menarik adalah bagaimana Fabrizio Romano menginformasikan kalau di 3-4 hari terakhir Manchester United ini juga terus membuat kontak dengan agen dari manajer-manajer lain. Tidak disebutkan secara spesifik manajer-manajer mana saja, tapi kalau dilihat calon-calon yang beredar ya, namanya tidak akan jauh-jauh dari Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino, Thomas Frank, mungkin juga Gareth Southgate. Itu menurut gue tidak akan jauh-jauh dari sana, karena memang yang tersedia dan yang selalu dibahas ya nama-nama itu saja ya. Ini disebutkan oleh Fabrizio Romano. Selama sepekan terakhir ini kan memang para pemain libur, Erik ten Hag juga sedang libur, dan pihak dari Manchester United ini terus melakukan komunikasi internal, review internalnya terkait dengan Manchester United musim ini. Fabrizio Romano juga pernah menyebutkan di video yang sebelumnya bahwa yang dibahas itu banyak sekali ya, terkait dengan situasi cedera tentu saja, lalu juga kebijakan transfer, recruitment, dan salah satu poin terbesarnya adalah masa depan Erik ten Hag, apakah akan diteruskan atau tidak. Ini menarik ya informasi ini, dan ingin gue bahas secara ringan amatiran di video ini, bahwa memang segala sesuatunya sangat tidak pasti, masih sangat cair sekali. Informasi dari Fabrizio Romano yang mengungkapkan bahwa pihak klub masih terus melakukan komunikasi secara secara intens kalau gue bisa bilang ya, walaupun situasi sudah liburan setelah Piala AFF, tapi mereka terus menemui agen ataupun perwakilan dari manajer-manajer lain. Ini menunjukkan bahwa mereka juga sangat siap untuk memecat Erik ten Hag, untuk menghentikan Erik ten Hag. Dan ya sangat mungkin yang akan menjadi yang nama-namanya selama ini beredar ya, De Zerbi, Mauricio Pochettino, Gareth Southgate, Thomas Frank, ya kan, ya nama-nama itu saja sih menurut gue yang kemungkinan besar akan menjadi manajer selanjutnya di Manchester United kalau Erik ten Hag ini dipecat. Di sisi lain, informasi dari Fabrizio Romano ini menunjukkan bahwa memang manajemen dari Manchester United ini juga melihat kemungkinan yang lain. Di sisi lain, dengan mereka melihat kemungkinan yang lain, maka komitmen mereka terhadap Erik ten Hag ini sangat tipis, sangat kecil. Walaupun Erik ten Hag memberikan Piala FA ya, dan juga tiket ke Europa League untuk Manchester United musim ini. Dan kalau dilihat dari musim lalu tentu saja ada Carabao ya kan, ada peringkat 3 besar dan 2 final, total berarti ada 3 final selama 2 musim ini. Yang jelas memang di balik mata koin katakanlah, di sisi lainnya menunjukkan bahwa memang Manchester United ini menjaga segala kemungkinan dengan menghubungi calon-calon manajer, perwakilannya, agennya. Tapi di sisi lain kalau dilihat juga bagaimana komitmen ini semakin tipis, dan dengan demikian maka spekulasi Erik ten Hag akan dipecat ini tentu saja akan semakin besar. Walaupun sempat ada informasi yang
gue juga masih belum dapat konfirmasi secara langsung yang disebutkan Jean-Claude Blanc ini nampaknya lebih cenderung untuk untuk Erik ten Hag supaya stay di Manchester United. Tapi kalau melihat juga bahwa keputusan terkait dengan Erik ten Hag ini tidak akan diambil oleh Ineos saja, ada Glazer juga sebagai pemilik saham mayoritas di Manchester United. Dan kalau melihat kecenderungan dari Glazer ya selama 10-11 tahun belakangan ini, ya mereka tidak akan ragu-ragu untuk menghentikan pelatih di tengah jalan walaupun mereka atau pelatih tersebut memberikan gelar terhadap Manchester United. Contoh saja Jose Mourinho ya, dengan 3 trofi kalau tidak salah. Lalu tentu saja yang hampir sama kasusnya adalah Louis van Gaal. Mereka tidak ragu-ragu. Dan kalau melihat Ineos pun, bagaimana mereka ini di OGC Nice, mereka juga cukup sering ya selama 5-6 tahun belakangan ini kan merombak susunan pelatih dari OGC Nice. Bahkan yang terbaru, OGC Nice yang bisa tampil di Eropa musim depan, yang musim lalu ini dilatih oleh pelatih muda dari Italia, kan gue lupa namanya siapa, ini juga dilepas ke Ajax. Artinya ya mereka tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Hanya saja situasi di Manchester United ini berbeda. Akankah Ineos meneruskan gayanya di OGC Nice, yang dalam hal ini berarti mereka satu frekuensi katakanlah dengan gaya dari Glazer, ataukah Ineos yang memang memegang lebih absolut sisi football operation di Manchester United ini akan menampilkan gaya yang berbeda? Ini juga menarik ya, bagaimana memang situasi saat ini nampaknya kalau menurut gue ini lebih menuju ke Erik ten Hag itu selesai di Manchester United. Tapi kalau kita menarik mungkin ke 1-2 bulan yang lalu di mana Sir Jim Ratcliffe ditanyakan terkait dengan situasi manajer, dia terus mengatakan bahwa memang bukan manajer lah masalahnya. Situasinya bukan terkait dengan manajer, tapi bagaimana lingkungan di sekitar manajer ya, support system yang memang tidak bagus di Manchester United, dan ini yang ingin diperbaiki dulu dengan mendatangkan orang-orang yang kompeten ya di bidang football operation, Omar Berada, Jason Wilcox, dan Ashworth. Walaupun demikian sampai dengan saat ini memang baru Jason Wilcox yang secara definitif sudah mulai bekerja di Manchester United. 2 nama lainnya bahkan Dan Ashworth belum jelas nih kapan akan ke Old Trafford. Lalu Sir Jim Ratcliffe juga sempat mengatakan di wawancara yang lain bahwa memang fans ini diminta untuk bersabar, ya kan, situasinya juga diminta untuk bersabar. Ini tidak semudah mematikan saklar lampu, ya kan, switch on switch off, katakanlah demikian yang disebutkan langsung oleh Sir Jim Ratcliffe. Pada saat itu memang mengindikasikan seperti Erik ten Hag akan stay. Di sisi lain juga Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa pembicaraan terakhir yang dilakukan dengan Ineos, ya perwakilan dari Ineos mungkin Sir Jim Ratcliffe ataupun juga Sir Dave Brasswood, mengatakan bahwa memang dia atau mereka akan melakukan atau melanjutkan proyek musim depan dengan Erik ten Hag. Nah, di sini menurut gue melihat ada semacam kayak anomali yang tentu saja sangat kontras. Di sisi lain stay, di sisi lain mereka juga di sisi lain mengindikasikan langsung ke Erik ten Hag nampaknya akan stay, tapi di sisi lain mereka di belakang melakukan pembicaraan dengan manajer-manajer lainnya yang kalau dibahas di The Athletic, nama-nama tersebut nampaknya juga bukan nama-nama favorit dari kebanyakan fans Manchester United. Di salah satu artikel sudah pernah gue bahas juga di Football United bahwa nama teratas itu disebutkan Mauricio Pochettino, dan menurut gue keluarnya nama Mauricio Pochettino ini juga ada 2 faktor. Nomor 1, memang nama ini kan yang disebutkan juga selain Erik ten Hag 2 tahun lalu sebagai calon manajer Manchester United. Nomor 2, gua melihat memang ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan manajemen Manchester United, dengan manajer sikapnya ini berubah setelah Mauricio Pochettino ini dilepas oleh Chelsea. Dari situ gue berpikir apakah memang Mauricio Pochettino ini akan menjadi orang dari Ineos. Menarik juga bagaimana Ineos dan juga Mauricio Pochettino pernah sama-sama juga bekerja di satu liga yang sama, kayaknya di Ligue 1 di Prancis. Mauricio Pochettino tentu saja melatih PSG, sementara Ineos memiliki Nice. Apakah ada hal ke sana? Ini juga menarik untuk disaksikan. Tapi bagaimana Sobat Football nanti spekulasi ini yang masih belum jelas ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan pekan ini juga akan ditentukan nasib dari Erik ten Hag. Kita nantikan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.